Karena itu Iya, salah iya. satu karena orang Muslim tidak mengerti dua natur dalam dirinya. Ada manusia dan ada ilahi. Nah begitu. Iya, Bang. Kalau ke Anda sepakat Yesus sekolah, nggak apa-apa. Biar Ya itu dapat manusianya kan? ya dapat pencerahan juga Iya kan kan? teman-teman Kristen yang di bawah kan gitu. Iya, Ada memang. ada yang mau Abang tanyakan Ya kepada saya, makanya Bang Grace? gimana? Saya tanyakan kepada Pak Yusuf. Hmm, ya. Iya, ini saya nanya di seputar tema ini. Apa yang membuat Pak Ustadz membuat tema ini melihat Yesus itu bagaimana gitu? Ya gini Bang ya. Saya melihat Yesus itu kan dituhankan oleh kawan-kawan kita ya, umat Kristiani kan kayak gitu. Dan dia hidup di abad pertama. Nah, kayak gitu dan itu adalah Tuhan bagi umat Kristiani. Nah, kalau caption saya Yesus sekolah, kok masa Tuhan yang dituhankan oleh umat Kristiani gitu ya? Itu sekolah gitu loh. Janggal banget gitu. Bahkan seorang pendeta memang menjabarkan gitu bahwa Yesus itu sekolah. Pendeta Esra Soru tadi gitu. Apa Menjabarkan jawaban? dia. Apa Ya, jawaban? memang Yesus sekolah dan membantu orang tua katanya. Ya, artinya gini, Pak. Artinya gini, Bang. Kesimpulan kepada saya nggak masuk akal bagi saya gitu. Nggak masuk akal gitu. Apa yang tidak masuk akal Pak Ustadz? Itu sudah masuk Masa akal Tuhan itu. masa Tuhan sekolah kan kayak gitu. Parah kali. Aduh. Nah itulah dari statement Pak Ustadz itu saja masa Tuhan. Kami nggak ngomong Tuhan itu sekolah. Itu bicara Tuhan itu adalah bicara hakikatnya. Tapi sekarang yang sekolah itu siapa? Manusianya yang jadi manusia itu yang jadi sama seperti kita ini, bukan hakikatnya. Gitu. Bodrek, teman-teman. Oke Bang, saya boleh menggantikan Abang dengan Kristen yang lainnya. Soalnya saya ingin melihat jawabannya Kristen yang lain lagi, boleh ya? Ya silakan lah ya, silakan. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas diskusinya ya. Oke. Mantap. Oke lah. Oke. Tuhan sekolah. Ngeri-ngeri sedap. Aduh, Yesus Tuhannya Kristen sekolah. Gak habis pikir saya kawan. Heran saya. Aduh. Iya, kalau Kristen ini gampang mengalahkan saya sebenarnya. Kalau dia mau jujur, kalah pasti saya. kalah debat saya kalau dia jujur. Ya, pasti kalah saya. Hmm. Hmm. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada. Bentar ya, teman-teman. Gurunya Edis Takjil. Gurunya Edis Takjil ya. Halo, selamat malam. Ini Mbak tadi, ya. Aduh, kenapa? Ya. Kepental. Sorry ya, Tadi kenapa, Mbak? jaringan saya terputus. Oh, terputus. Ya. Masih mau ditambahkan gitu. Tadi Pak Ustadznya nanya, saya belum jawab Iya. tadi. Ya, gini Mbak, sepakatkah Anda kata teman kita yang Kristen barusan saya naikkan tadi bahwa Yesus memang sekolah gitu? Saya nggak nonton Pak, ada yang bilang.
Ya kan Ada? kita kan nggak tahu Yesusnya ngapain. Itu kan cuman statement mereka kan. Tapi di dalam Alkitab kan nggak ada ditulis bersekolah. Bisa saja ya mungkin bersekolah gitu. Karena kan dia Janggal ya, Ron. Janggal kali Mbak Heran saya. enggak. Tadi pertanyaannya di mana Pak? Bagaimana cara menyatukan yang ketiga itu gitu. Ya, menyatukan yang ketiganya itu gimana? Ya kan udah satu, ngapain disatuin? Lah, coba Anda buka Matius tuh. Matius 3, Kan tiga 17. dalam alasannya nggak banyak sih Pak Ustadz, cuman udah satu, apa yang mau disatuin gitu. Coba ini saya bukakan sebuah ayat kepada Anda ya. Nih. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes, oke? Untuk dibaptis olehnya. Nah, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Satu di langit, satu di sorga, satu di sungai. Kayak gimana cara menyatukannya? Ya kan udah jadi satu Pak. Satu Pak Ustadz. Kan tempatnya dibilang beda-beda. Satu di sorga, satu di sungai gitu. Itu kan anak dia yang diutus, anaknya dari sorga yang diutus kepada ke dunia. Itulah Yesus tadi. Satu yang di langit kayak gimana? Bapa di sorga kan tiga dalam satu. Yesus Kan itu yang di langit bentuknya burung merpati nih. Coba sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati, seperti bukan merpati itu Tuhan gitu, seperti Seperti iya. merpati turun ke atasnya. Satu di sungai, letaknya satu di langit, satu di sorga. 3 tempat yang berbeda. Gimana cara menyatukannya? Mana sih di situ ditulis satu di langit, satu di sorga? Kan kita tahu Yesus datang ke Sungai Yordan kan? Untuk dibaptis. Untuk dibaptis satu ya. Tuhan satu di sungai. Oke? Setelah dia dibaptis Lalu, tadi. Nah, langit Tuhan dua terbuka. keluar. Ya, Tuhan dua keluar. Burung merpati. Oke? 2 berputar burung merpati. Terus Yohanes berapa? Tuhan yang Matius 3. Matius 3, ya Matius 3 nomor 13 sampai terakhir nih. Melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang dialah yang mengutus Tuhan itu. Iya. Terus yang Di situ kan Ustadz permasalahkan di sini apa? Yang saya permasalahkan, satu, ada terdengar suara dari sorga. Iya. Yang kedua, ada yang di langit. Di langitnya mana? Kan di langit tuh. Tuh di langit. Mana? Juga di langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Terbuka. Iya. Oke?
Kan kayak gitu. Satu di langit, satu di surga, satu di sungai. Kan udah dibilang tadi Tritunggal. Gimana cara menyatukannya? Ya mereka satu, apa yang mau disatukan? Kan hakikatnya satu mereka di surga, di langit dan di sungai itu. Hakikatnya satu. Kayak gimana cara menyatukannya? Nggak ada yang di langit. Nggak ada yang di langit. Eh? Bapa di surga yang ngutus Yesus ke dunia. Hmm? Nggak ada yang di langit. Maka terbukalah langit. Iya kan? Gitu kan katanya. Hmm? Rohnya Lalu turun ada seperti burung merpati. burung merpati. Iya. Itu rohnya. Roh Itulah dia. tadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Bapa di surga. Putra yaitu Yesus. Roh itulah tadi roh yang dikatakan di situ. Nah, kayak gimana cara menyatukannya? Satu di sungai, satu di langit, satu di surga. Jiwanya, dia satu jiwa. Nggak ngerti saya, Mbak. Satu jiwa, kepribadiannya juga. Karena tempatnya beda-beda di sini. Ada di sungai, ada di langit, ada di surga. Bingung saya cara menyatukannya mereka kayak gimana. Ya mereka satu jiwa. Apa yang mau diribetkan Pak Ustadz? Mereka satu hakikat. Satu hakikat. Ya cara menyatukannya? Ya mereka udah satu. Apa yang mau disatukan? Udah satu. Di sini tercerai-berai ini. Satu di sungai, satu di langit, satu di surga. Tapi jiwanya satu. Coba. Nah, kayak gimana cara menyatukannya? Satu. Jiwanya satu. Iya, bagaimana cara menyatukannya? Udah mereka udah satu jiwa. Macet di situ, Mbak. Kan Kak Anda ngotot ketiganya adalah satu. Ya kayak gimana menyatukannya? Kan gitu. Mungkin penyebutannya yang berbeda, tapi kalau jiwanya itu memang udah satu, apa yang mau disatukan? Kayak gitu. Makanya saya herannya apa yang mau kayak gimana cara menyatukannya, itu yang bikin saya heran, Mbak. Gimana cara menyatukannya? Orang mereka udah satu, gitu. Oke, sudah. Itulah Tadi kan Pak Ustadz, setelah saya memberikan pertanyaan, Anda bisa kasih pertanyaan gitu kan? Boleh, silakan Anda mau nanya. Boleh nggak Pak Ustadz jelaskan? Mungkin ada ya umat Kristiani yang nonton di sini. Kami kan di sini belum. Muhammad itu siapa sih? Muhammad wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang nabi. Nabi. Itu utusan nggak dia? Utusan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Utusan dia, utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan ya. Muhammad itu bisa dibilang sebagai contoh nggak untuk orang teman-teman kita Muslim? Wah, ya iya, teladan beliau baik, Mbak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya diberi gelar Al-Amin dia. Sebelum jadi nabi saja, orang-orang di rumah di kota dia memberi dia gelar adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya gitu, Al-Amin. Kayak gitu. Iya, 30 menit pertama udah berlalu, Pak. Saya kan pernah baca lewat di beranda TikTok saya. Katanya umat Muslim bisa membalas kejahatan yang setimpal. Itu gimana, Ustadz? Semisalnya nih, kita adalah orang yang membunuh saudara kita gitu. Maksudnya balas yang setimpal itu berarti kita juga bisa membalasnya, membunuh dia juga gitu nggak maksudnya? Bukan kayak gitu, Mbak. Ya ada aturannya. Balaslah yang setimpal. Kalau membunuh kan ada namanya hukum diat dalam Islam gitu. Kalau kita memakai hukum syariah Islam, maka harus melalui putusan pengadilan gitu. Jadi mengeksekusinya adalah pemimpin, bukan kita sendiri. Ibaratnya nih, saudara Mbak saya bunuh, kan kayak gitu.
Lalu mbak ini kan dendam sama saya. Mau membalas saya, mau bunuh saya. Salah caranya. Tapi caranya harus dilaporkan ke polisi dulu. Habis itu pemimpin yang mengeksekusinya, hukuman mati. Gitu. Itu namanya kisos. Oke? Terus kemarin saya juga lihat di TikTok, orang Muslim katanya kalau udah naik ke surga itu mendapatkan bidadari. Itu gimana ya Ustadz? Saya bingung juga ya. Ya, kalau bidadari itu Mbak, ya ada sih gambarannya ya di dalam Al-Qur'an, wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ada gambarannya kayak gitu. Ya, bidadari ya seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi dulu ya. Ada yang belum menikah tapi dia berperang, terus dia wafat, maka Allah menyediakan untuk dia gitu pasangannya di surga. Di surga itu Kayak emang, gitu. di surga itu emang kayak di surganya orang Kristen ya, yang sering bahas. Di sana itu tidak ada yang semua yang apa namanya? Yang di dunia itu ditinggalkan. Kayak dunia surga itu suci lah istilahnya gitu. Nggak ada serat gitu. Enggak Mbak, beda. Coba kalau kita lihat di surga Anda, ya Yesus itu kawin. Gitu, kawin dia. Sampai ayatnya. Iya. Nih ya, makanya banyak belajar ya, banyak belajar sama saya. Coba lihat. Saya mau lihat. Bentar ya teman-teman ya. Kita buka nih, Mbak. Yesus itu kawin gitu. Coba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah,